Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan menikah denganmu. Ya. Jadi, setelah mantan mengkhianati kita, sesungguhnya apakah mantan akan berjodoh dengan orang ketiga yang bersama dia pada saat ini, ataukah dia masih jodoh kita, ya, akan kembali. Kalau yang belum menikah akan menikah dengan kita, maka kita bisa melihat tanda-tandanya, ya. Yang pertama, bersama orang ketiga atau selingkuhannya mantan gagal, ya, entah karena orang ketiganya matre, duit mantan habis, dia pergi, ya. Artinya orang ketiga atau selingkuhan mantan itu cuman mau memanfaatkan mantan saja. Atau mantan ditolak kehadirannya oleh orang tuanya orang ketiga. Mantan pengen serius tuh. Mungkin karena faktor usia, memang sudah waktunya untuk menikah, tapi orang tuanya selingkuhan mantan tidak mau karena mantan tidak memenuhi kriteria mereka dan sebab-sebab lainnya. Mantan gagal bersama orang ketiga atau selingkuhannya, dan berkali-kali pun dia terus mencoba mencari pengganti kita, ya. Gagal dengan orang ketiga, dia cari lagi, akan gagal terus dan akan terus seperti itu. Nah, kita sering ya melihat sampai capek sendiri itu nyari pasangan. Jadi setelah dia mengkhianati seseorang yang mencintainya dengan tulus selama ini, perjalanan cintanya selalu menemui kegagalan. Orang sering menyebutnya kualat, ya. Mantannya kualat tuh kata orang, makanya gagal terus, bubar terus, cerai terus, dan seterusnya, ya. Sebenarnya bisa saja terjadi karena orang yang sudah mencintainya dengan tulus itu mengutuk dia, ya. Atau misal seorang suami ini yang selingkuh, nah doa dari istri yang terzolimi inilah yang kemudian membuat dia selalu gagal menemukan pendamping hidupnya, ya. Karena kan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Ya. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Cirinya yang kedua, mantan ini sebatang kara, ya. Dia tidak punya saudara, atau kalaupun punya tidak dekat lah. Dia tidak punya orang tua yang mau support dia, ya. Kalaupun dia orang tuanya masih ada semua, orang tuanya termasuk tipe yang tidak betah pusing. Kamu sudah dewasa, ya, kalau ada apa-apa jangan ngajak-ngajak orang tua.
Pokoknya orang tuanya maunya dapat berita yang happy-happy saja. Tapi kalau yang ruwet-ruwet, pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang tuanya sudah tidak betah mikir yang berat-berat, ya. Juga tidak betah dirasani tetangga, kan ada tuh. Misal rumah tangganya berantakan, balik ke kampung halaman. Nah, itu kan nambah-nambah beban mereka. Ya, mereka akan dirasani oleh tetangga, tambah stres, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah interaksi mantan dengan keluarganya, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, insya Allah hari Sabtu, ini hari apa nih ya? Hari sudah dekat lah ya. Beberapa hari lagi kita ada webinar ya, Sabtu 17 Mei 2025. 17 Mei ya, jam 9.30 sampai jam 12 siang. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini agar doa cepat terkabul, ya. Nah, jadi siapa yang harus berdoa? Kita, ya. Boleh tidak minta bantu orang lain? Tentu saja boleh. Tetapi kalau kita semangat berdoanya, insya Allah hasilnya akan kelihatan, ya. Nah, nanti yang mau minta didoakan, nanti kita berdoa bersama-sama lah ya. Kita baca doa untuk memindahkan perasaan cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan, ya. Ya, harapannya nanti kalau cinta itu pindah ke hatinya mantan, nah mantan yang ngejar-ngejar kita. Kalau kita terus yang kangen kepada mantan kan capek. Jadi biar mantan yang kangen kepada kita, ya. Nanti informasi dan pendaftaran ke nomor WhatsApp official kita yang ada di bawah ini, ya. Oke, jangan lupa ya, webinar tempatnya terbatas ya. 300 peserta. Jadi mantan tadi sebatang kara. Tidak ada orang yang mau support dia, ya. Dan itu bisa terlihat setelah berpisah pun. Kalau terdesak, mantan kemana? Menghubungi kita, ya. Kehabisan duit, masih ndak malu untuk mengontak kita. Jadi tanpa dia sadari sebenarnya dia betul-betul ya membutuhkan kita. Dia terikat lahir batin kepada kita. Nah, jadi orang kan biasanya kalau sudah pisah gengsi itu. Ini enggak. Karena memang dia enggak punya siapa-siapa. Ya namanya kalau teman ya. Kalau teman itu kalau kita sedang punya duit ya akrab lah ya. Tapi kalau kita sedang bokek, enggak punya duit, nyingkir semua tuh, ya. Biasanya keluarga kan lebih peduli ya. Nah, tapi kalau dia pun tidak punya keluarga yang peduli ya keluarga itu biasanya peduli kalau mereka juga mapan ya. Tapi kalau mereka juga pas-pasan, begitu melihat saudaranya ini bangkrut, enggak punya apa-apa, menjauh juga tuh, sama dengan teman. Atau mereka sebenarnya punya tapi tanggung jawabnya sudah kelihatan. Misal anaknya sudah besar-besar, sedang butuh-butuhnya biaya untuk pendidikan dan seterusnya. Nah, begitu melihat ada saudaranya yang butuh duit, ya paling memberi nasihat. Nah, jadi itu ya, mantan itu sebatang kara. Kalaupun tidak sebatang kara, ya saudara-saudaranya, orang tuanya tidak peduli dan tidak mau support dia. Kemudian yang ketiga ya, kita mengunci mantan agar tidak bisa berjodoh dengan orang lain. Bagaimana cara menguncinya? Yaitu dengan doa kita yang kita panjatkan terus-menerus dengan yakin, dengan tekun, ya, tanpa mengeluh. Karena memang ujian dalam berdoa itu yang terberat kesabaran. Orang berdoa 3 bulan saja
sudah ngeluhnya kemana-mana, ya kan? Minta diajari doa. 3 bulan doanya belum terkabul, wah sudah tuh, wah ini doa kok tidak mustajab, kok doa kok tidak ada hasilnya, dan seterusnya. Nah, kita kan selalu begitu. Padahal memang ujian dalam berdoa itu kesabaran. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita mungkin sering tuh begitu. Mana hasil dari doa ini? Apakah berdoa ini sia-sia? Dan seterusnya. Nah, itu tanda doa yang tertolak. Tapi kita tidak. Kita berdoa dengan sabar. Ya. Maka ketika doa kita agar mantan menjadi jodoh kita selamanya. Nah, nanti mesti ada yang tanya, doanya apa Pak Ustadz? Ya doanya itu. Ya Allah, jadikanlah mantan jodohku selamanya. Allah kabulkan doa itu, maka jodoh mantan terkunci dengan kita. Ya jadi berjodoh dengan kita saja. Ya. Bahkan hebatnya doa, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Kalaulah mantan itu bukan jodoh kita, ketika orang mau berdoa, bahkan takdir pun bisa berubah. Takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bisa berubah. Karena apa? Satu-satunya yang bisa menolak takdir, mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Nah, maka kita mengunci jodoh mantan dengan doa-doa kita. Nah, maka kalau ada 3 tanda ini, mantan gagal terus, mungkin karena kutukan kita agar dia gagal terus dengan siapapun, ya, yang orang-orang menyebutnya kualat. Yang kedua, dia sebatang kara. Dan yang ketiga, kita kunci dengan doa-doa kita. Insya Allah, kalau ada 3 tanda-tanda ini, kira-kira ada tidak 3 tanda-tanda ini? Maka insya Allah itu adalah pertanda mantan akan menikah dengan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.